warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel saya Rahmat RPF. Salam satu hobi, sehat selalu untuk para peternak dan para penghobi ayam laga di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan bercerita dan berbagi pengalaman tentang panduan lengkap menyiapkan ayam usia 8 bulan untuk kita siapkan ke arena. Tetapi sebelum masuk di dalam pembahasan ataupun cerita, jangan lupa teman-teman para penghobi untuk subscribe, like, share, dan komentarnya. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal video-video dan tutorial saya yang selanjutnya. Oke, langsung saja kita membahas panduan lengkap untuk ayam usia 8 bulan. Ya, mungkin masih bisa dikatakan muda belia. Jadi teman-teman ya, kalau menyiapkan ayam muda ini kita jangan terburu-buru gitu, karena ayam muda ini tulang-tulangannya juga belum begitu kuat ya. Nah, kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi itu untuk menyiapkan ayam muda belia ini itu bisa memakan waktu sekitar, nah di sini ada kalender, sekitar 2 bulan nih, 2 bulan ataupun paling sedikit 1 bulan 2 minggu. Nah, 1 bulan 2 minggu. Nah, 1 bulan 2 minggu itu mungkin sampai sini ya. Nah, mungkin kalau untuk ayam muda ini kita udah mulai proses pergantian pakan. Kalau saya sendiri itu saya membelajarkan ayam-ayam yang saya rawat itu dari usia 6 bulan itu dia udah belajar makan beras merah, jagung ataupun gabah. Jadi saya udah membiasakan. Nah, fungsi untuk pergantian pakan ini untuk pembentukan otot-otot dan pembentukan tulangan-tulangan juga gitu, biar bagus, biar padat, biar kenceng. Nah, sekarang kita mulai di minggu pertama. Di minggu pertama itu dari tanggal 30 ya. Ini tanggal 30 hari Senin nih. Hari Senin sampai tanggal 5 hari Minggu. Ini seperti biasa ya teman-teman, kita memandikan, menjemur itu harus rutin. Itu harus rutin selama 1 minggu ini. Cuma di dalam 1 minggu ini kita jangan proses sabar dulu. Kita harus membiasakan si ayam ini proses mandi jemur plus latihan. Latihannya kan sudah saya berikan tutorialnya kan, seperti kliter, seperti melompat, seperti renang. Nah, kalau untuk renang itu dalam 1 minggu ini teman-teman bisa pilih nih di hari apa yang pengen direnangin. Misalkan hari Rebo ya, berarti hari Rebo aja direnangin ya kan. Cuma seminggu sekali. Cuma kalau untuk proses renang itu teman-teman harus itu ya, harus dibungkus sayapnya biar si bulu-bulu sayap ini nggak rapuh gitu. Nah, ini dari sini sampai sini ya. Ini udah prosesnya sama, mandi jemur, latihan fisik. Nah, untuk minggu kedua sama ya. Minggu kedua itu dari tanggal 6. Ini dari tanggal 6 ini sampai tanggal 9 ini masih sama prosesnya, mandi jemur, latihan fisik. Nah, kalau sore jangan lupa nih teman-teman untuk memberikan namanya jamu. Untuk memberikan namanya jamu atau ramuan. Teman-teman bisa itu buat jamu sendiri atau teman-teman bisa membeli di toko-toko online. Kalau saya pribadi sih, saya tetap memakai jamu Mbak Joyo A1 karena udah
terpercaya kualitasnya ya kan. Nah, ketika udah sampai tanggal 9 ini teman-teman nih harus kasih namanya telur, terusnya tomat, gula merah, sama madu lah. Dikasih madu sedikit. Telurnya telur puyuh ya teman-teman. Nah, sudah kita berikan yang tadi namanya telur puyuh, terusnya gula merah, madu, tomat. Itu teman-teman untuk hari Jumatnya ini ayam kita full taruh di dalam box atau kandang. Tetapi untuk hari Jumat ini sore harinya bisa diberikan pakan, itu kita keluarin sebentar saja. Pemberian pakannya ayamnya kita keluarin sebentar saja biar dia tuh relaksasi otot-ototnya. Nah, hari Sabtu ini ayam full istirahat di kandang. Nah, pada tanggal 12 ini kita mulai abar perdana ayam. Untuk abar perdana ayam ini jangan langsung 15 menit ya teman-teman. Kita prosesnya 10 menit dulu, 10 menit. Karena ayam muda ini tulangannya belum begitu kuat ya. Jadi untuk ngabar ini juga mencari gandengnya itu juga kalau bisa sama-sama muda gitu. Kalau dia dapat gandeng yang tua takutnya kasihan, itu tulang-tulangan ayam muda itu masih rapuh gitu. Takutnya nanti ayam muda kita itu bisa turun urat. Nah, ini udah mulai di abar perdana nih. Kalau abar perdana itu biasanya ya teman-teman, itu ayam itu masih bodoh gitu kan, masih banyak lompat-lompatan. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam minggu ketiga. Dalam minggu ketiga seperti biasa dari tanggal 13, 14, 15, 16 itu sama aja ya, perawatan, mandi jemur rutin, latihan fisik rutin, dan pemberian pakannya waktu sore. Nah, untuk pakan paginya mungkin bisa dengan singkong ataupun dengan nasi, cuma secukupnya. Nah, tadi saya lupa itu untuk pemberian pakan itu, kalau gabah itu harus, tadi saya lupa memberikan itunya. Nah, pada tanggal 16 ini hari Kamis lagi, seperti biasa ayam kita berikan namanya telur puyuh. Telur puyuh lagi kita berikan. Nah, tanggal 17 seperti biasa istirahat, 18 istirahat. Nah, tanggal 19 ini abar kedua nih, abar kedua. Nah, ini abar kedua bisa kita lakukan itu 15 menit ya, 15 menit. Nah, 15 menit. Nah, di sini nih kita bisa menilai nih abar kedua ini. Ayam ini biasanya kalau udah abar kedua ini udah mulai gaya tarung stylenya tuh udah berbeda. Dia udah bisa lebih ngepasin pukulannya biasanya. Nah, terus saya juga kawan-kawan tuh harus menyiapkan namanya timbangan. Timbangan itu fungsinya nih, takutnya kan wah pas tarung yang kedua ini bagus nih, kita timbang nih berat badannya, misalnya bagusnya di 28, ya udah nanti harus tetap 28 terus itu si ayam, jangan sampai turun, jangan sampai lebih gitu. Jadi harus benar-benar disiapin timbangan. Nah, untuk minggu keempatnya nih ya, minggu keempat itu seperti biasa nih, dari tanggal 20, 21, 22, 23 seperti biasa perawatan ya kan, perawatan. Nah, nanti
Di tanggal 24 25-nya istirahat lagi. Nah, cuma kita lihat dulu nih sebelumnya tanggal 15 ini gaya tarungnya gimana. Kalau misalkan bagus ya boleh di rawat kembali. Nah, cuma kalau gaya tarungnya jelek mungkin dari awal lagi gitu kan, dari berat badannya. Tanggal 26 ini kalau saya biasanya di minggu keempat ini saya abarnya itu bisa 2 air. Kalau di daerah Jawa itu namanya dilotin ya. Kalau di daerah Jawa Barat itu kalau dibilang dibecekin atau biar pijer ayamnya biar kuat gitu. Nah, ini 2 air. Satu airnya itu 1 kali 15 menit. Itu kalau buat di pro. Kalau buat di kontes itu 1 kali 20 menit. Jadi 30 menit nih ya kalau di pro nih. 2 airan dengan jeda waktu itu. Nah, kita lihat nih di 2 airan ini si ayam bagaimana nih, pola dan tingkah lakunya gimana nih. Kalau emang bagus dan ayam yang nggak kenapa-napa gitu kan, maksudnya dalam artian di abar itu mukul terus atau dipukul juga nggak kena, maksudnya masih bersih lah ibarat kata, luka-lukanya sedikit. Nah, cuma kalau biasanya kalau abar 2 air ini si ayam ini ya apa ya, ada yang parah atau enggak gitu kan, harus bener-bener rawat. Nah, jadi ntar kalau pas masuk ke bulan Oktober nih, nah ntar kita masuk bulan Oktober nih. Nah, di bulan Oktober ini pas 2 airan nih, pas hari Senin sama Selasa ini ayam nih kita bener-bener liatin nih, karena dia proses 2 airan itu kan cukup lama ya, harus kita liatin dulu nih kesehatannya nih. Kalau bisa ini ayam diseka dulu pakai air hangat nih kalau habis abar 2 air. Kita seka pakai air hangat dengan yang kemarin sudah saya berikan tutorialnya, dengan air sereh dan kunyit. Nah, cuma ini biasanya kasih aja dulu makanannya pur nih. Biasanya kalau 2 air itu kan dia agak susah makannya, kasih pur dulu. Cuma kalau sehat ya nggak apa-apa, langsung kasih beras merah lagi sore harinya. Nah, udah ini kita langsung aja lah. Mungkin ini ayamnya bagus lah, sehat gitu kan. Nah, di minggu kelima atau itu kita nih biasanya kalau saya nih kalau mau nyiapin ayam, jadi hari Senin, Selasa, Rebo, Kemis nih, Jumat sampai tanggal 1 Oktober nih. Ini 1 Oktober nih. Hari Jumat itu saya kasih namanya vitamin A, vitamin B dan C. Itu yang di apotik ada tuh, vitamin B dan C itu yang dari IP tuh, yang harganya ya mungkin gak terlalu mahal ya kan. Itu pagi hari kita kasih vitamin B dan C itu selama 1, 2, 3, 4, 5 sampai hari Jumat. Hari Jumat latihan fisik biasa gitu kan. Nah, nanti pas hari Sabtunya kita itu ayam istirahat ya. Nah, nanti pas masuk hari Minggu ini kita abarnya 5 menit aja nih. 5 menit abarnya sama ayam muda ataupun ayam untul ya. Gitu 5 menit itu maksudnya buat buka urat doang. Buat buka urat. Buat pelemasan lah kalau dibilang dalam dunia ayam tuh buka urat. Nah, nanti dari sini sampai sini sama aja nih perawatannya nih, dari tanggal 4, 5, 6, 7 sama aja. Nah, ini langsung tanggal 7-nya kalau bisa nih teman-teman nih. Waktu itu kan saya memberikan tutorial dikasih cindil ya, tikus merah tuh. Nih kalau bisa ada tikus merah nih, bagus nih. Telur puyuh 3, tomat
sama itu yang cindil itu bagus nih, yang tikus merah. Nah, nanti hari Jumat sama Sabtunya istirahat. Nah, pas istirahat ini kita bisa ngelihat nih dari 89 ini, kita lihat si ayam nih gimana nih di kandang ini. Kalau saya tuh ngelihat ayam siap itu kadang kalau dia sering kukuruyuk itu senang dia hatinya. Terusnya dari tanggal 4 sampai 5 kita liatin juga nih, 4, 5, 6, 7 kita liatin nih. Kalau di umbar itu dia gimana, gerakannya lincah atau gimana, terusnya sering kukuruyuk atau gimana gitu kan. Kita bisa lihat lah tingkah-tingkah ayam itu seperti apa. Cuma kalau ayamnya lesu atau kurang gairah, jangan maksain ya. Kalau ini kan saya memberikan tutorial ini kan ayam ini sehat gitu. Nah, ketika udah sampai tanggal 10 hari hanya seperti biasa 30 menit sebelumnya kita kasih lagi yang namanya itu singkong, gula merah sama timun, plus sama dikasih namanya doping-doping tambahan ya kan. Nah, mungkin ini panduan untuk ayam muda, bisa sekitar 1 bulan 2 minggu ataupun bisa 2 bulan kita lihat kondisi ayam tersebut. Oke, terima kasih, tonton terus channel saya. Salam satu hobi.